بشائر الإيمان منارة الإحسان وللهدى عنوان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Pertama-tama saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya untuk menata niat, meluruskan niat. Niat kita mengikuti kegiatan ini semata-mata adalah untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat lain, tidak ada motif lain, tidak ada tujuan lain kecuali ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Soal, ma huwal fardul ainiyyu min ilmiddin? Apakah yang dimaksud dengan bagian ilmu agama yang hukum mempelajarinya adalah fardhu ain? Jawab, al fardul ainiyyu min ilmiddin, bagian ilmu agama yang hukum mempelajarinya adalah fardhu ain, huwa adalah al-qadru, bagian dari ilmu agama, alladzi yajibu ta'allumuhu, yang wajib dipelajari, min ilmi li'tiqadi, yaitu yang terdiri dari ilmu tentang keyakinan atau keimanan, wa minal masailil fiqhiyyati, kemudian juga ilmu itu mencakup masalah-masalah fiqih, wa min ahkamil muamalati, dan hukum-hukum muamalat, liman yata'ataha, bagi orang yang menekuni muamalat, bagi orang yang melakukan muamalat, wa ghairiha, dan ilmu-ilmu lain selain yang telah disebutkan, kama arifati ma'asil qalbi, seperti mengetahui maksiat-maksiat hati, wal jawarihi, maksiat-maksiat anggota badan, kal lisani, seperti lidah, wa ghairihi, dan selain lidah, wa ma'rifatil zahiri min ahkamiz zakati, dan mengetahui hukum-hukum dasar terkait dengan zakat, liman tajibu alaihi, bagi orang yang wajib mengeluarkan zakat, wal haji, dan hukum-hukum dasar terkait dengan haji, lil mustati'i, bagi orang yang mampu untuk berangkat haji. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, mencari ilmu agama yang daruri, mencari ilmu agama yang pokok, mencari ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardhu ain, fariidatun adalah fardhu ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Rawahul Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Jadi kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara umum ilmu agama itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardhu ain, dan yang kedua adalah ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardhu kifayah. Ilmu yang bagian pertama, yaitu ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardhu ain, ini difardukan mempelajarinya, diwajibkan mempelajarinya atas setiap orang yang sudah balik dan berakal. Nah, bagian ilmu agama yang pertama yang hukum mempelajarinya fardhu ain, ini dibagi lagi oleh para ulama menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardhu ain langsung seketika ketika seorang anak balik wajib mempelajari ilmu ini, siapapun dia, apapun jenis kelaminnya, apapun profesinya, dimanapun dia tinggal, rakyat jelata atau pejabat, siapapun dia, wajib ain, fardhu ain mempelajari bagian ilmu agama ini. Contohnya seperti apa? Dasar-dasar tentang keyakinan, ya, ilmu akidah yang pokok. Kemudian juga toharoh, ilmu-ilmu yang dasar tentang toharoh, hal-hal yang dasar terkait dengan toharoh. Kemudian juga hukum-hukum dasar terkait dengan sholat, syarat-syarat sah sholat, rukun-rukun sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Kemudian hukum-hukum dasar, hukum-hukum pokok terkait dengan puasa Ramadan.
Lalu misalkan mengetahui maksiat hati, mengetahui kewajiban hati, mengetahui maksiat anggota-anggota badan seperti lisan, kaki, tangan, maksiat hidung, maksiat lisan, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat kaki, maksiat anggota badan. Kemudian bagaimana cara apabila seseorang terlanjur melakukan dosa, bagaimana cara bertaubat dari dosa yang dia lakukan. Kriteria tobat, rukun-rukun tobat itu apa saja. Ini wajib dipelajari oleh setiap orang yang sudah balik dan berakal. Langsung begitu balik, seseorang diwajibkan mempelajari bagian ilmu agama yang ini. Kemudian bagian ilmu agama yang fardhu ain, jenis kedua adalah bagian ilmu agama yang wajib dipelajari ketika ada sebab. Jadi ketika tidak ada sebab, tidak dipelajari. Contohnya seperti apa? Zakat bagi yang mampu, menikah bagi yang akan menikah, kemudian juga muamalat bagi yang akan melakukan hukum-hukum terkait dengan muamalat, kemudian juga haji bagi yang mampu. Nah, ketika seseorang belum muncul sebab kemampuan, maka dia tidak wajib mempelajari hukum-hukum dasar terkait dengan zakat. Jadi ketika ada sebab, yaitu sebabnya apa? Mampu mengeluarkan zakat, maka dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, dan sebelumnya dia diwajibkan untuk mempelajari hukum-hukum dasar terkait dengan zakat supaya zakat yang dikeluarkan itu sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Kemudian menikah, jika ada seseorang yang masih jauh ya, keinginannya untuk menikah itu masih beberapa tahun ke depan, maka saat ini dia tidak diwajibkan untuk mempelajari hukum-hukum dasar terkait dengan pernikahan. Tetapi ketika sudah muncul sebab, apa itu sebabnya? Dia ingin menikah dan sudah dekat hari H untuk menikah, maka dia diwajibkan saat itu untuk mempelajari hukum-hukum dasar terkait dengan pernikahan. Begitu juga muamalat bagi orang yang sama sekali tidak pernah melakukan akad jual beli, misalkan ya, tidak pernah melakukan akad sewa menyewa dan lain sebagainya, tidak pernah melakukan akad-akad yang dijelaskan oleh para ulama di dalam bab muamalat, maka dia saat itu tidak wajib untuk mempelajari hukum-hukum dasar terkait dengan muamalat. Tetapi begitu dia ingin melakukan akad jual beli, begitu dia ingin melakukan akad sewa menyewa, ya, maka dia diwajibkan pada saat itu untuk mempelajari hukum-hukum dasar terkait dengan muamalat. Begitu juga haji. Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa ilmu agama secara umum dibagi menjadi dua. Ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardhu ain dibagi menjadi dua seperti yang sudah kami sampaikan. Kemudian yang kedua, bagian dari ilmu agama adalah ilmu agama yang hukum mempelajarinya adalah fardhu kifayah. Artinya apa? Kalau bagian ilmu agama yang ini, yang fardhu kifayah ini sudah dipelajari sebagian umat Islam, maka sebagian yang lain gugur kewajiban mereka di dalam mempelajari bagian ilmu agama yang fardhu kifayah ini. Contohnya seperti apa? Ilmu faraid atau ilmu mirath. Kemudian ilmu yang berkaitan dengan wasaya, wasiat. Kemudian ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih secara terperinci. Ini semuanya hukumnya adalah fardhu kifayah. Ilmu akidah secara rinci, secara detail. Ini hukum mempelajarinya adalah fardhu kifayah. Ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardhu ain itu disebut juga ilmuddin ad-daruri, artinya adalah ilmu agama yang pokok. Disebut juga ilmul hal, artinya apa? Yuhtaju ilaihi fil hal. Ilmu ini dibutuhkan saat ini juga, tidak bisa ditunda. Karena dibutuhkan saat ini juga, maka saat ini juga wajib dipelajari. Seperti tata cara sholat, hukum-hukum dasar yang terkait dengan sholat. Kita butuh untuk mengetahui itu karena setiap hari kita sholat, jadi tidak bisa ditunda. Kapan-kapan saja saya belajar ilmu tentang sholat, nggak bisa ditunda. Hukum-hukum dasar terkait dengan sholat itu wajib dipelajari saat ini juga. Begitu anak balik, maka dia wajib mempelajari hukum-hukum dasar terkait dengan sholat. Kalau dia tidak belajar, semakin ditunda, maka dia berdosa. Karena saat itu juga sejatinya dia diwajibkan secara fardhu ain, tidak bisa diwakilkan kepada orang lain untuk mempelajari bagian ilmu agama yang fardhu ain ini. Ya, contohnya adalah seperti tadi hukum-hukum dasar terkait dengan sholat. Kemudian orang yang tidak pernah mempelajari ilmu ini, tidak pernah mempelajari ilmu yang fardhu ain ini, maka
tidak mungkin dia menjadi orang yang bertakwa. Derajat takwa, tahapan paling awal untuk meraihnya adalah belajar ilmu agama. Setelah belajar ilmu agama yang fardu ain, ya, minimal yang fardu ain, lalu dia amalkan ilmu agama yang fardu ain itu. Setelah dia mengamalkan seluruh ilmu agama yang fardu ain yang telah dia pelajari, maka itu artinya dia telah melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan. Berarti dia telah meraih derajat sebagai orang yang bertakwa. Nah, ilmu agama yang fardu ain ini kalau dipelajari oleh seseorang, berarti dia telah menggugurkan kewajiban belajar ilmu agama yang fardu ain. Setelah dia belajar ilmu agama yang fardu ain, maka ada satu lagi kewajiban yang wajib dia lakukan, yaitu apa? Mengamalkan ilmu agama yang fardu ain yang telah dia pelajari. Jadi terkait dengan ilmu agama yang Allah wajibkan kepada kita adalah dua. Yang pertama adalah belajar ilmu agama yang fardu ain, yang kedua adalah mengamalkan, mempraktekkan, melaksanakan ilmu agama yang fardu ain yang telah kita pelajari. Jadi kalau seseorang hanya belajar ilmu agama yang fardu ain sementara dia tidak mau mengamalkan ilmu agama yang fardu ain yang telah dia pelajari, berarti dia telah berdosa, dia terjatuh ke dalam dosa. Dosa tidak mengamalkan ilmu yang dia pelajari, dosa tidak melaksanakan kewajiban, dosa meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah kepadanya, dan dosa melakukan hal-hal yang diharamkan. Karena ilmu agama yang fardu ain itu mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan. Nah, orang yang tidak mau belajar sama sekali terkait dengan ilmu agama yang fardu ain, maka dosanya dua. Jadi kalau orang itu belajar tapi tidak mau mengamalkan, dosanya satu. Dosa tidak mau mengamalkan, tetapi kewajiban dia untuk belajar ilmu agama yang fardu ain sudah tertunaikan, sudah gugur bagi dia. Tetapi kalau ada orang yang sama sekali tidak pernah mempelajari ilmu agama yang fardu ain, berarti dosanya dua. Yang pertama adalah dosa tidak melakukan pembelajaran, dosa tidak mau belajar ilmu agama yang fardu ain, dan yang kedua adalah dosa tidak bisa melaksanakan kewajiban, tidak bisa meninggalkan hal-hal yang diharamkan sebagaimana mestinya sesuai dengan tuntunan syariat. Bagaimana dia bisa mengamalkan kewajiban, bagaimana dia bisa meninggalkan perkara-perkara haram? Dia tidak tahu apa saja yang Allah wajibkan kepadanya, dia tidak tahu apa saja yang Allah haramkan atasnya, karena memang dia tidak pernah mempelajari ilmu agama yang fardu ain. Jadi ilmu agama yang fardu ain ini ilmu agama yang wajib dipelajari oleh setiap orang yang sudah mukallaf, sudah balik dan berakal, tidak bisa diwakilkan. Kalau sudah dipelajari oleh seorang ayah, maka ilmu ini tidak gugur kewajiban mempelajarinya dari seorang anak. Atau kalau sudah dipelajari oleh seorang suami, maka seorang istri juga tetap wajib mempelajari ilmu agama yang fardu ain ini. Kalau sudah dipelajari oleh seorang ibu, maka seorang anak tetap wajib, kalau dia sudah balik dan berakal, tetap wajib mempelajari ilmu agama yang fardu ain ini. Jadi tidak bisa diwakilkan. Dalam satu keluarga tidak bisa, misalkan hanya satu orang saja perwakilan, yang lain sudah saya wakili saja, nggak bisa. Jadi ilmu agama yang fardu ain ini adalah ilmu agama yang wajib dipelajari oleh setiap orang yang sudah balik dan berakal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, ay ala kulli syakhsin muslim." Mempelajari ilmu agama yang fardu ain, mempelajari ilmu hal, mempelajari ilmu din ad-daruri adalah hukumnya fardu ain bagi setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi yang dimaksud ilmu di dalam hadis ini adalah ilmu din ad-daruri atau al-fardul ainiyu min ilmi din atau ilmul hal. Ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang yang sudah balik dan berakal. Bukan semua ilmu. Jadi mempelajari ilmu agama yang fardu ain inilah yang hukumnya fardu atas setiap orang muslim. Adapun ilmu-ilmu lain, ya, ilmu-ilmu yang detail secara ilmu fikih detail, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tasawuf, ya, yang detail, dan ilmu-ilmu lain, ini adalah bagian dari ilmu agama yang hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Apalagi ilmu
kedokteran, ya, ilmu keinsinyuran, ilmu pertukangan, ini hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Jadi setiap ilmu yang manfaatnya kembali kepada umat Islam, yang jika dipelajari ada kemaslahatan untuk umat Islam, maka hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Ya, seperti ilmu kedokteran, itu fardu kifayah. Jadi wajib ada beberapa orang umat Islam yang belajar ilmu tentang kedokteran untuk kemaslahatan umat Islam. Tapi ilmu ini kan tidak fardu ain, jadi tidak diwajibkan atas setiap orang muslim untuk mempelajarinya. Kemudian talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman. Kemudian Al-Imam As-Suyuti rahimahullah menulis sebuah risalah, menulis sebuah karya yang beliau beri judul At-Tanqih fi Mas'alatit Tashih. Di dalam kitab ini beliau mengutip perkataan dari Al-Hafidh Al-Mizzi yang memberikan penilaian hasan terhadap hadis ini. Jadi hadis ini adalah hasan menurut penilaian Imam Al-Hafidh Al-Mizzi, seorang pakar hadis yang sangat terkenal. Kemudian Al-Hafidh As-Suyuti di dalam kitab itu juga menilai hadis ini bahkan sebagai hadis yang sahih. Dan di kitab yang lain, di kitab Tadribur Rawi, Al-Imam As-Suyuti menilai hadis ini sebagai hadis yang hasan. Artinya hadis ini adalah baik menurut penilaian Al-Mizzi maupun menurut penilaian As-Suyuti, hadis ini adalah hadis yang bisa diamalkan, hadis yang bisa dipedomani karena derajatnya minimal adalah hasan. Bahkan As-Suyuti mengatakan bahwa hadis ini dinilai oleh beliau sebagai hadis yang sahih. Nah, orang yang belajar ilmu agama ini pahalanya luar biasa. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita mengenai keutamaan orang yang mencari ilmu agama. Beliau bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'." Man kharaja fi talabil ilmi, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa yang keluar rumah dengan tujuan untuk belajar ilmu agama, maka pahalanya seperti orang yang keluar rumah dengan tujuan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita tahu bahwa jika seseorang keluar rumah dengan tujuan untuk berjihad, berperang, melawan orang-orang kafir, ya, pada masa dulu, maka pahalanya luar biasa. Jika dia mati, maka mati syahid. Pahala yang didapat oleh orang yang melakukan aktivitas jihad di jalan Allah itu luar biasa. Dia dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang keluar rumah dengan tujuan untuk belajar ilmu agama, itu pahalanya seperti orang yang berperang di jalan Allah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang keluar rumah untuk tujuan belajar ilmu agama itu seperti orang yang keluar rumah memanggul senjatanya untuk berjihad dan berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang ilmu agama itu adalah silah. Ilmu agama itu adalah senjata bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin yang bisa digunakan untuk melawan syaitan-syaitan dari kalangan jin. Bisa digunakan untuk melawan godaan-godaan syaitan dari kalangan manusia. Bisa digunakan untuk melawan godaan hawa nafsu, bisa untuk dijadikan senjata yang membedakan antara perbuatan-perbuatan yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat dan antara perbuatan-perbuatan yang membahayakan kehidupan akhirat. Dan juga bisa digunakan untuk membedakan antara perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan antara perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian singkat, mudah-mudahan padat dan penuh manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.